Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Sekolah, Pak Kantar, perkenalkan saya Muhammad Agus Riono, mahasiswa MPGV UAD Yogyakarta. Dalam rangka untuk menyelesaikan studi, Pak, kami diharapkan untuk bisa menyusun tesis. Dengan tesis yang kami coba angkat adalah tentang teaching factory di SMK Muhammadiyah Handong, Pak Kantar. Mohon kami untuk diizinkan menanyakan beberapa pertanyaan buat panjenengan. Yeah. Untuk yang pertama, Pak Kantar, ini selaku di kompetensi manajemen, bagaimana penilaian Bapak Kepala Sekolah tentang pelaksanaan TEFA di SMK Muhammadiyah Bandung? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat Pak Agus Riono yang menempuh S2 di UAD, muda dan mendunia ini. Untuk pelaksanaan teaching factory di SMK Muhammadiyah, alhamdulillah sudah kita rintis selama kurang lebih 6 tahun ini, Bapak. Alhamdulillah dari masing-masing jurusan ya bisa berjalan dengan sehat, aman, lancar, dan sukses. Amin, terima kasih Pak. Ini mudah-mudahan kita doakan teaching factory khususnya di SMK Muhammadiyah lebih lestari lagi, Pak. Amin, amin. Terus ini sejauh mana peran dari Bapak ini katanya dengan di TEFA, Pak, dalam pembelajaran di SMK? Yang Bapak pimpin. Setelah di SMK Muhammadiyah Andong ini ada TEFA, kami selaku kepala sekolah sangat memberikan apresiasi yang baik kepada Bapak Ibu guru, siswa, kemudian juga Dudi yang selama ini telah bekerja sama dengan baik sehingga kurikulum link and match kita ini sudah bisa langsung kita praktekkan di lembaga kita Teaching Factory. Oh, berarti sudah nyambung dengan dunia industri ya Pak ya? Insya Allah siap, dan seluruh Dudi di masing-masing TEFA ini selalu mengadakan quality control kepada TEFA kita. Oh, terima kasih Pak. Kemudian untuk perencanaan ini Pak, untuk perencanaan program TEFA sendiri apakah sudah dikoordinasikan dengan Bapak Kepala Sekolah? Ya sudah, sejak awal memang ini sudah kita rencanakan bersama, tidak hanya dengan kepala sekolah, termasuk komite, kemudian Persyarikatan Muhammadiyah, mulai dari PWM, kemudian juga PDM, beserta dengan majelis secara otomatis ya. Kemudian terkait daripada kegiatan ini selalu kita komunikasikan juga dengan komite sekolah. Oh, semuanya terlibat ya berarti Pak? Iya, insya Allah. Terus untuk perencanaan program tersebut membantu guru dalam mengembangkan keterampilan siswa untuk menghasilkan produk berkualitas, berapa Pak perencanaannya? Alhamdulillah setelah kita ada layanan Teaching Factory, ini peningkatan SDM guru, kemudian juga soft skill, hard skill-nya siswa, otomatis juga dengan guru, kemudian jasa yang kita jual ini adalah produk dan jasa sesuai dengan jurusan masing-masing, dan alhamdulillah ini sangat membantu terhadap proses layanan kegiatan belajar mengajar di SMK Muhammadiyah Andong, Pak. Oh, terus mengenai monitoring sendiri yang dilakukan Pak Kepala Sekolah tiap Pak untuk monitoring? Untuk monitoring ini yang terjadwal setiap sebulan sekali. Namun demikian setiap saat kita tetap sidak ke layanan TEFA, apalagi kalau misalnya ini kita sedang ada layanan yang perlu ekstra lembur-lembur, itu kita selalu mendampingi Pak. Oh, terima kasih Pak. Terus kemudian untuk dari perencanaan sendiri apakah target yang diharapkan bisa sesuai jadwal enggak Pak? Ya, untuk TEFA tertentu insya Allah bisa target walaupun juga belum bisa maksimal ya Pak. Tapi untuk yang jurusan-jurusan yang lain ini masih perlu kita semangati bersama, kemudian juga perlu dukungan dari Dudi juga termasuk untuk peningkatan sarana prasarananya agar supaya pelanggan ini semakin meningkat progresnya. Oh, terus kemudian untuk dari kegiatan monitoring sendiri katanya dengan di proses produksi nih Pak, untuk hasil dari proses produksi siswa dalam TEFA itu kira-kira Bapak memantaunya bagaimana Pak? Ikut dalam monitoring itu apa cuma sekedar ngecek jumlahnya dan sebagainya? Secara umum memang kita harus mengetahui, tapi secara detail ini sudah kita serahkan kepada lini masing-masing. Di TEFA itu ada direktur, kemudian juga ada HRD, kemudian juga ada teknisi,
kemudian juga ada tenaga freelance. Quality control ya Pak? Iya, kemudian dari hasil kontrol kita, ini kita komunikasikan kepada semua lini, sehingga harapannya itu tidak mengecewakan pada para pelanggan. Oh iya Pak. Kemudian kalau yang dievaluasi dan pemberian ini Pak, untuk yang dievaluasi sendiri, dalam kita melaksanakan evaluasi Bapak sendiri pun Pak? Untuk bagaimana Anda melakukan evaluasi di TEFA? Oh iya, evaluasi ini justru kita masukan dari pelanggan Pak Agus. Jadi ketika ada pelanggan yang memberikan masukan, ada kepuasan, mungkin juga ada masukan, itu justru evaluasi yang sangat berharga. Kalau dari sekolah ini evaluasinya sesuai dengan SOP, selama ini SOP sudah dilalui, proses sudah sesuai dengan apa yang menjadi job sheet mereka, tinggal nanti kepuasan pelanggan itu yang harus kita pantau, seperti apa mereka untuk menilai kepada TEFA kita. Oh iya Pak. Terus kemudian jika mungkin ada proses itu tidak sesuai dengan perencanaan, mungkin langkah yang dilakukan untuk pembenahannya bagaimana? Nanti kita komunikasikan kepada HRD kalau memang ini ada trouble di karyawan, ya mestinya ini karyawan yang harus ada pembinaan. Oh, tapi kalau ini di produk, lah kita evaluasi. Apakah memang alatnya kita ini yang mengalami trouble, atau memang pengerjaannya tidak sesuai dengan job sheet, sehingga ke depan ini tidak terulang kembali. Oh iya Pak. Kemudian untuk di pengembangan struktur organisasi Pak, ini bagaimana panjenengan membagi tugas pekerjaan secara merata terorganisir dalam TEFA yang mendukung perencanaan dalam pelaksanaan? Kita mengembangkan manajemen berbasis kinerja Pak Agus. Jadi di TEFA sendiri sudah ada HRD, sudah kita percayakan, kemudian juga ada direktur kita percayakan, kemudian juga ada teknisi, semua sudah kita delegasikan sesuai dengan lininya masing-masing, sehingga memudahkan kita untuk quality control. Oh iya. Jadi dimungkinkan untuk struktur organisasi sudah anggap sesuai dengan job description-nya Pak. Terus kemudian untuk ini Pak, bagaimana panjenengan memastikan bahwa struktur organisasi TEFA tersebut efektif Pak untuk meningkatkan kualitas produk siswa? Ketika ini ada pesanan, kemudian juga ada produk dari yang pesan ke kita, ini sudah menyampaikan kepuasannya, ketepatan waktunya, kemudian juga publik ini mengakui, berarti Pak, pembagian description di masing-masing lini ini sudah sesuai. Oh iya. Kemudian ini yang di pengembangan sumber daya ya Pak, ini bagaimana panjenengan meningkatkan SDM dan fasilitas di TEFA untuk meningkatkan kualitas produk Pak? Kemudian ini dimulai dari peningkatan SDM Pak Agus. Jadi di TEFA ini kata kunci adalah peningkatan SDM. Ketika SDM-nya ini sudah sesuai dengan link and match, kebutuhan perusahaan dengan TEFA kita ini sudah sesuai, teknisi kita sudah sesuai, kemudian hasil produknya juga sudah sesuai, ini insya Allah dari sisi peningkatan kita upayakan. Namun demikian, karena perkembangan teknologi yang di luar ini cukup loncatannya lebih cepat daripada yang di TEFA, maka ada beberapa yang nanti kita magangkan di perusahaan, atau mengundang teknisi atau guru tamu dari perusahaan ke sekolah kita, termasuk juga siswa yang nanti terlibat di TEFA. Itu suatu ketika kita adakan workshop bersama dengan industri sesuai dengan jurusan masing-masing. Kemudian yang sarana prasarana selalu kita tingkatkan, kemudian juga kita evaluasi efisiensi daripada penggunaan alat dan produk yang ada, agar supaya bisa menghasilkan sebuah jasa dan produk yang maksimal. Oh iya. Atas Pak, ini yang kaitan dengan pengembangan Pak. Kemudian untuk yang kaitannya dengan di TEFA itu kan pasti ada quality control Pak untuk meningkatkan mutu dari TEFA itu sendiri. Menurut panjenengan, bagaimana pengamatan panjenengan tentang peran quality control tersebut dalam untuk meningkatkan omset di TEFA, dan sekaligus menurut pengamatan panjenengan juga untuk bagaimana peningkatan mutu produk siswa itu di TEFA? Untuk quality control kita melibatkan Dudi, sehingga apakah memang jasa yang kita berikan, kemudian juga produk yang kita berikan ini sesuai dengan pesanan atau sesuai dengan SOP yang dikehendaki oleh Dudi. Kemudian quality control manajemen tentang keuangan ini setiap bulan sekali kita secara bersama-sama dengan BPH
Juga kita komunikasikan dengan Persyarikatan Muhammadiyah terkait daripada manajemen kontrol keuangan, kemudian juga cash flow, kemudian penghasilannya, kemudian gaji daripada pegawai yang di Teva itu selalu kita pantau ya, karena di sana kalau bisa itu kesejahteraan kita yang di Teva itu harapannya bisa memakmurkan karyawan. Amin. Ini Kang terakhir Pak Niko, saran-saran panjenengan katanya dengan di Teva sendiri agar bermutu dan bisa meningkat omsetnya apa? Yang pertama ya memang kita perlu promosi ya Pak. Di samping kita memang harus menjaga kualitas produk atau jasa, promosi juga penting. Kemudian juga melibatkan seluruh stakeholder yang ada, baik pada pemerintah, Persyarikatan Muhammadiyah, Dudi, siswa, masyarakat pada umumnya. Ini kita jadikan sebagai pelanggan utama. Jadi memelihara pelanggan ini modal utama kita dalam rangka peningkatan produk bahkan juga penghasilan. Dari ini Pak, komunikasi pelanggan, kemudian juga pengguna menyampaikan merasa puas kepada orang lain itu sangat manjur bagi kita untuk peningkatan perkembangan Teva ke depan. Harapannya ke depan ini di Teva bisa menambah penghasilan di sekolah ini, sehingga sebagian nanti bisa digunakan untuk pergerakan Persyarikatan Muhammadiyah, sebagian untuk guru karyawan, dan sebagian untuk kegiatan layanan sosial. Amin. Saya kira itu Pak. Terima kasih Pak Ambas, Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah Duandong, dan terima kasih banyak atas peran aktifnya panjenengan. Mudah-mudahan ini hasil saya tetap selesai Pak. Amin. Selamat. Tun Asman. Pak. Ini pulpen itu. Sini ya Pak. Bismillah. Atas sun ya Pak. Mudah-mudahan sukses selalu. Selamat sukses Pak Gus. Amin. Pak Tani. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Agus Riono, mahasiswa PGV Universitas Madalan, akan melaksanakan penelitian tesis dalam rangka penilaian quality control terhadap produk kerja siswa di Teaching Factory SMK Muhammadiyah Duandong. Dalam hal ini salah satu responden yang saya ajak wawancara yaitu manajer dari Teva SMK Muhammadiyah Duandong, kepada Ibu Aprilia. Saya perkenalkan Ibu April ini, kebetulan beliau selaku manajer dari Teaching Factory SMK Muhammadiyah Duandong. Dalam ini sebagai narasumber yang kami ambil untuk salah satu responden dalam penelitian kami. Perlu kami perkenalkan, Ibu Aprilia ini adalah salah satu guru di SMK Muhammadiyah Duandong, dan kami akan mencoba mewawancara beberapa hal. Bagaimana Bu April, sehat? Alhamdulillah sehat Bapak Agus. Oke, makasih Bu. Ini dari Teaching Factory SMK Muhammadiyah Duandong, TKV. Iya, betul. Ini kami mau menanyakan beberapa tentang penelitian kami. Yang pertama, untuk Bu April sudah berapa lama menjabat di Teaching Factory? Kira-kira mungkin kurang lebih 3 tahun Bapak kami menjabat di sana. Bisa 3 tahun ya. Terus bagaimana peran pimpinan dalam rangka pelaksanaan praktik di Teva? Untuk pimpinannya di sini hanya kan udah ada dibagi ya Bapak. Di sana itu ada karyawan yang khusus menangani siswa praking. Jadi untuk pimpinan itu hanya lihat hasilnya akhir ngoten Bapak. Lihat hasil akhir ya. Terus kemudian dalam menjabat di struktur organisasi pengelolaan Teaching Factory sendiri, apakah sudah sesuai dengannya? Kalau menurut saya sudah sesuai selama kami menjabat di sana ya Bapak, karena sudah sesuai dengan job desk-nya masing-masing. Untuk yang kasih sudah bekerja sesuai kinerjanya seperti itu, seperti job desk dan desain dan juga seperti itu. Pokoknya menurut saya itu sampun sesuai. Itu sudah sesuai dengan yang diharapkan. Iya, alhamdulillah. Terus menurut Anda, bagaimana Anda bekerja sama dengan guru dan siswa dalam Teva untuk mencapai tujuan produksi? Selama ini kita bekerja sama dengan guru, kita itu memberikan diskon, intinya peluang bisnis juga untuk guru. Kita ngasih reward 10% untuk pesanan ya? Iya betul, keuntungan pesanan untuk guru yang bisa memesankan seperti itu Pak. Untuk siswanya kita mungkin dengan mengasih pengalaman
kerja Bapak di Oh situ. gitu. Jadi intinya untuk mencapai tujuan itu memberikan pengalaman kerja Iya pada siswa. betul. Nggih. Terus menurut Mbak April sendiri, bagaimana Anda membantu guru dalam mengembangkan keterampilan siswa itu? Untuk kita membantu guru itu kita mungkin kadang mendatangkan Dudi nih Bapak. Dari Dudi kita bisa sinkronisasi kurikulum antara yang guru di kafe dengan Dudi kita. Oh, berarti mendatangkan guru tamu. Iya betul, Jiros. Untuk pengendalian Mbak, sekarang barang ya, untuk yang bahan sebelum diproses itu kan otomatis ada pengendalian barang keluar masuk. Iya. Bagaimana Anda melakukan pengendalian barang keluar masuk, barang hasil produksi di TV? Oh di situ udah ada sendiri nih Bapak untuk karyawan yang khusus untuk mengendalikan barang masuk, barang keluarnya itu udah ada Bapak. Jadi kita itu hanya hasil akhir laporan dan sebagainya, kita melakukan meeting, ini job desk kalian seperti ini, ini nanti hasilnya kontrolnya seperti ini Bapak. Gitu. Berarti untuk yang barang untuk bahannya Iya. itu otomatis dicek sama tenaga Iya ya, pengerti betul. kontrolnya ya. Iya iya untuk harus bahan. nanti masuknya dari ini udah ada Bapak. Terus untuk memastikan bagaimana Anda memastikan bahwa produk siswa sesuai dengan perencanaan dan targetnya. Untuk itu bisa dilihat dari hasil penjualan siswa masing-masing nih Bapak. Misalkan kok penjualannya itu produk siswa itu bagus terus meningkat, itu berarti sudah sesuai dengan apa yang kita rencanakan karena sudah sesuai dengan target. Targetnya. Iya betul. Oke. Terus mengenai proses untuk bagaimana panjenengan memantau proses produksi dari hasil produk siswa itu? Kita didampingi dengan karyawan yang khusus mendampingi siswa praktek Bapak. Jadi ada karyawan yang khusus mendampingi, nanti prosesnya seperti ini, misalkan ada kesalahan nanti langsung diajari. Jadi pendampingan ya Iya prinsipnya. betul, kita langsung pendampingan. Terus untuk mengawasi agar produk siswa itu mungkin standar dengan SOP gimana? Iya. Nah itu sama ya, ada pendampingan Bapak. Jadi kalau misalkan nanti sudah sesuai, pendampingnya otomatis sudah bilang sesuai. Tapi kalau masih belum sesuai dengan SOP, mungkin ada perbaikan. Dan diajari ini bagusnya seperti ini kekurangannya ini seperti itu Bapak. Oke, berarti itu yang diproses dan pengawasan. Iya Ya? betul. Berarti kan setelah ada proses pengawasan, otomatis ada evaluasi dan pembenahan. Iya. Terus ini langkah apa yang dilakukan untuk terhadap hasil produk siswa itu agar produksi di TEVA itu bisa dievaluasi? Ya, untuk evaluasi hasil nih Bapak. Untuk evaluasi seperti yang kami katakan tadi nih Bapak, untuk mungkin penjualannya, kalau penjualannya itu bagus sesuai target, otomatis hasil siswa itu udah sesuai dengan pemasaran, udah sesuai yang diinginkan masyarakat. Tapi misalkan belum, berarti memang mungkin ada kekurangan siswa itu yang belum sesuai dengan SOP. Betul, berarti Iya. Bisa nanti ya betul. Terus kalau misalkan dari segi evaluasinya sudah, terus kemudian di situ terdapat pembenahan misalkan ada kesalahan bagaimana itu yang mungkin bisa dilakukan dalam proses produksi itu. Mungkin kalau digunakan misalkan ini contoh muk ya Bapak, kok muk ternyata ada kesalahan seperti itu, mungkin itu bisa didaur ulang Bapak, maksudnya bisa diperbaiki mungkin dengan kita ngeblok hitam tapi masih tetap ada motifnya seperti itu. Jadi itu tidak merugikan di perusahaan kami Bapak, tapi diperbarui dengan desain yang lain, tampilan lain seperti itu. Kita diblok nih. Iya betul. Jadi warnanya mungkin dasarannya blok tapi tetap masih ada motif. Iya betul. Berarti menutup kerugian ya. Iya betul. Jadi meminimalis kerugian Bapak di sini. Iya. Terus ini kalau yang dilihat dari unsur kerjasama dengan pihak lain, bagaimana Anda bekerjasama dengan pihak lain seperti industri atau budi dalam TEVA untuk meningkatkan kualitas produk? Untuk kerjasamanya itu kita menggunakan perusahaan yang besar Bapak, maksudnya percetakan. Jadi untuk misalkan seperti ini majalah ya, mungkin kita melemparkan ke sana, tapi tetap kita awasi di sana hanya untuk nyetaknya saja, untuk semua desain dan sebagainya tetap di sini ya betul. Karena tidak mampu untuk melaksanakan prosesnya. Mungkin karena alatnya yang belum sesuai dengan yang di sana, Bapak. Terus bagaimana Anda memastikan untuk bekerja sama ini efektif?
Kita evaluasi tiap per semester ya Bapak. Semester ini mungkin dari harganya, terus dari jangka waktunya, kecepatan mereka menyetak. Kalau semuanya ya, kalau untung rugi ya kita kan mempertimbangkan keuangan juga, harga. Kalau misalkan kita cocok ternyata sesuai dengan harga di kita ya Bapak, sesuai dengan dana kita, berarti itu cocok ngasih tetap dilanjutkan. Tapi kok masih ada mungkin ada harga sana lebih mahal, terus kualitas produknya itu juga menurun kan, mungkin kita pikirkan lagi untuk yang lainnya Bapak. Dievaluasi ulang. Ya betul. Ya, terima kasih itu yang dari pihak kerjasama. Kalau misalkan ini yang di pengembangan struktur saja Mbak, bagaimana Anda membagi tugas pekerjaan secara merata terhadap teman-teman di TEFA? Iya Bapak, untuk biar tidak saling cemburu kok ini kerjanya sedikit sebagainya, itu kita kan emang kerja sesuai dengan job disknya nih Bapak. Terus ini yang ini kerjanya seperti ini seperti ini, emang kita sudah pahamkan dari awal Bapak. Jadi nggak ada yang namanya kok ini enak sekali cuma duduk tapi cuma desain, kok saya yang wirawiri ngangkat berat dan sebagainya, tapi alhamdulillah nggak ada sampai kesenjangan ya, kecemburuan. Pokoknya sesuai dengan job disk masing-masing. Saya secara prinsip ini memastikan bahwa untuk tenaga yang ada di TEFA itu efektif nih. Iya betul Bapak. Terus pengembangan sumber daya, Mbak. Bagaimana menurut pandangan untuk meningkatkan sumber daya manusia berkaitan dengan SDM itu dan fasilitas di TEFA? Nah, ini sumber daya kita selaku karyawan untuk TEFA, ya? Untuk peningkatannya sumber daya itu mungkin kita itu sering mungkin ngajak satu karyawan ke Dudi ngoten niku Bapak, mungkin belajar. Ya betul, belajar. Atau mungkin kan mendatangkan lagi untuk dari guru tamu? Ya mungkin itu juga bisa Bapak, karena itu kan nanti semakin kesini kan mungkin teknologi juga semakin beda ya Bapak, mungkin di sana di Dudi itu lebih maju. Terima kasih Bu. Ini yang kaitannya dengan tadi sumber daya manusia. Kita lanjutkan untuk yang bagaimana Anda memastikan bahwa guru dan siswa itu memiliki kompetensi yang diperlukan untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan SOP. Ya Bapak, untuk guru sama siswa nih, kalau misalkan kemarin kan kita tadi kan sudah Pak, maksudnya kita meningkatkan sumber daya, terus kita juga mendatangkan guru tamu untuk sinkronis kurikulum. Dengan begitu kita melihat apa yang diajarkan ke siswa itu sudah sesuai dengan apa yang dipraktekkan di TEFA, pembuatan produk dan sebagainya. Menurut saya itu sudah mengakui bahwa itu sudah sesuai kompetensinya Bapak. Begitu. Berarti kan untuk memastikan kompetensi yang dibutuhkan itu untuk menyesuaikan dengan produk itu dengan cara seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian untuk yang lainnya, bagaimana Anda meningkatkan keterampilan siswa untuk menghasilkan produk yang berkualitas? Untuk keterampilan siswa, karena di kita itu pesanannya itu banyak nih Bapak, maksudnya berbeda-beda, mungkin kadang pin lah seperti itu, kita langsung siswa itu kita libatkan langsung Bapak, baik dari segi desain, terus untuk pembuatannya seperti itu. Jadi semua siswa yang melakukan proses seperti itu dengan pastinya dengan pendampingan Bapak. Dari mulai persiapan bahan sampai ke finishingnya. Jadi kita memang memberikan kesempatan siswa untuk melakukan itu, Bapak. Terus kemudian yang lain, Mbak, upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas produk, upaya apa yang Anda programkan untuk meningkatkan omset di TEFA? Untuk yang kita programkan itu di medsos tentunya nih Bapak. Yang pertama itu untuk penyimpanan nomor pelanggan Bapak. Dengan begitu kalau kita sudah save itu otomatis kalau kita melakukan promosi dan sebagainya di status otomatis pelanggan-pelanggan juga akan melihat apa yang kita promosikan Bapak. Nanti selain itu juga mestinya di Instagram, Facebook seperti itu Bapak. Dengan menggunakan media sosial. Ya, dan melakukan promo juga. Tidak melibatkan kesiswaan mungkin? Iya, tentunya kalau kesiswaan pasti ya Bapak, karena saya selaku guru itu selain mengajar di sana kita juga memberi kesempatan untuk siswa melakukan berwirausaha Bapak. Jadi monggo yang memang mau menghasilkan uang sendiri, uang saku dan sebagainya, TEFA membuka kesempatan kepada mereka untuk mengembangkan jiwa wirausaha. Iya betul. Kalau yang di TEFA Panjenengan ini kan masih ada quality control gitu. Iya betul. Untuk yang quality control sendiri itu menurut Panjenengan sejauh mana pengamatan Anda tentang
quality control dalam meningkatkan omset? Kalau menurut saya itu sangat berperan sekali Bapak. Karena di sini itu quality control itu benar-benar mengontrol suatu proses dari bahan masuk sampai barang itu jadi Bapak. Jadi emang itu sangat menentukan dengan kualitas produknya. Misalkan contohnya ini di Majalah nih Bapak, karena quality control itu benar-benar mantau apakah bahan itu sudah sampai ke jurnalis, apakah sudah diproses, bahannya sudah jadi atau belum. Terus nanti masuk lagi apakah sudah di tim verifikasi, baru ke tim desain, terus percetakan juga sesuai dengan target, biaya dan sebagainya. Jadi quality control sangat berperan untuk peningkatan kualitas kita, Pak. Gitu. Quality control sendiri kan dalam rangka peningkatan ya mutu. Iya. Peningkatan mutu berarti kan harus mengendalikan betul mulai dari proses awal sampai proses akhir. Untuk peningkatan mutu sendiri itu kan quality control mestinya itu kan ada semacam menurut pengamatan panjenengan loh, ini panjenengan itu quality control sendiri itu apakah perannya sudah dilakukan untuk meningkatkan mutu anak? Selama ini kalau saya sudah sesuai, sudah berperan penting. Berarti mendampingi anak tadi ya, anak didampingi, dilihat. Jika memang itu gambar desainnya sudah sesuai, maka di situ quality control mungkin melanjutkan proses, manakala belum berarti harus dibetulkan gitu ya. Iya, betul seperti itu. Yang terakhir Ibu, mohon maaf, ini saran-saran yang bisa panjenengan berikan terhadap Teva ini agar mutunya dan omsetnya bisa meningkat. Untuk saran-sarannya mungkin kita emang perlu upgrade juga bahannya, alatnya maksud saya Bapak, karena mungkin kan kita semakin ke depan banyak pesanan-pesanan yang kiranya kita lempar ke luar. Ya keluar. Mungkin kalau kita itu sudah ada, jadi kita nggak susah-susah keluar Bapak. Terus untuk yang lainnya mungkin peningkatan di medsos itu. Atau mungkin bahasanya tidak dilempar ya, tapi karena kerjasama dengan Dudi ya. Jadi maksud saya seperti itu. Jadi, terima kasih Bu April selaku manajer ataupun pimpinan dari Kitchen Factory atas wawancara hari ini, dan mudah-mudahan Kitchen Factory di SMK Muhammadiyah Bandung senantiasa lebih lestari dan lebih menambah omsetnya, kesejahteraannya, sekaligus bisa menambah ya nilai dari SMK Muhammadiyah Bandung sendiri. Dan saya atas nama Gus Jono selaku mahasiswa MPGV Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, terima kasih atas kerjasamanya. Dan mohon maaf jika mengganggu waktu panjenengan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Fajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Agus Riono dari mahasiswa MPGV Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, dalam rangka untuk wawancara terhadap guru yang kami teliti di Kitchen Factory SMK Muhammadiyah Bandung, itu dengan judul yaitu tentang bagaimanakah peran dari quality control terhadap siswa yang prakrin di SMK Muhammadiyah Bandung. Ada beberapa pertanyaan yang nanti akan kami sampaikan. Tolong Pak Fajar untuk nanti bisa menjawab seperti apa yang panjenengan lakukan. Oke, Pak Fajar. Oke, siapa? Insya Allah, Pak. Nah, yang pertama Pak Fajar, ini mencoba kami kemampuan guru dalam mengelola kegiatan di Teva. Pertanyaan yang pertama Pak Fajar, ini apakah Bapak Ibu atau Bapak guru yang menyampaikan materi pembelajaran sesuai dengan pembelajaran di Teva Pak Fajar? Untuk mengenai penyampaian materi Bapak itu disesuaikan dengan apa yang menjadi kebutuhan siswa melalui Teva itu Pak. Jadi misal siswa mau melaksanakan pembelajaran di Teva, itu jadi kita siapkan pembelajaran di Teva sesuai dengan materi nanti yang dirumuskan bersama dengan guru yang ada di sekolah ini Pak. Disesuaikan dengan kurikulum ini Pak? Oke, disesuaikan dengan kurikulum, jadi bekerja sama dengan kurikulum dan guru mapel yang ada di sekolah Pak. Terima kasih Pak. Untuk yang kedua Pak, ini bagaimana antusias siswa Pak dalam mengikuti pembelajaran tersebut? Antusias siswa atau ketertarikan siswa itu sangat tinggi Pak. Jadi siswa itu merasa dihadapkan dengan praktek, jadi mereka lebih tertarik. Jadi dengan kasus ataupun dengan proyek, jadi siswa lebih tertarik dibandingkan dengan
pembelajaran tatap muka Pak yang saya amati Pak. Oh, jadi ada semacam bidang gitu. Nggih. Oh ya. Terus kemudian yang ketiga Pak, bagaimana Anda berinteraksi dengan siswa dalam proses pembelajaran di TEFA itu? Interaksi jenengan terhadap siswa saat anak itu berada di teaching factory. Oke, kalau interaksi karena saya juga memiliki jam, jadi interaksi saya berikan arahan terlebih dahulu. Nanti kamu pekerjaannya seperti ini di sini. Nanti saya kontrol. Jadi diberikan arahan dan bimbingan itu ketika anak ada kesulitan, Pak. Jadi misal briefing pagi ataupun sore, ketika mendapatkan kesulitan anak-anak bisa menghubungi saya ataupun koordinator produksinya, Pak. Oh, nggih. Kemudian berikutnya Pak, berapa jumlah guru yang mengampu di teaching factory Pak? Untuk saat ini guru yang fokus di teaching factory baru 2 Pak. Jadi karyawannya 3, terus yang kalau siswa PKL atau prakerin insya Allah tidak pernah putus Pak. Jadi insya Allah untuk mencukupi Pak. Nggih. Untuk guru yang terlibat di teaching factory kan 3, untuk yang mungkin yang pembelajaran Pak? Kalau pembelajaran langsung ke guru normatif adaptif, nanti langsung materinya mungkin langsung ke siswanya Pak. Jadi tidak fokus di TEFA-nya Pak. Oh, nggih. Terus kemudian untuk di perencanaan Pak, berikutnya untuk perencanaan jenengan selaku guru, bagaimana mengatur jadwal prakerinnya Pak? Kalau di kami ada bagian yang ditugasi untuk mengatur jadwal prakerin, tapi untuk yang di TEFA itu kami sebisa mungkin tidak putus Pak. Jadi jadwal yang digunakan itu jadwal khusus antara TEFA dengan sekolahan. Oh, nggih. Sudah diatur ngono nggih. Nggih. Terus kemudian adakah permasalahan yang dihadapi untuk mengatur jadwal itu Pak? Mungkin tabrakan jadwal saat dengan mengajar dan sebagainya. Ya jelas Pak, karena tidak bisa fokus, jadi tabrakan jadwal itu mesti ada Pak. Jadi siswa dikasih tugas ya tidak terus tapi ada Pak. Jadi tabrakan jadwal itu tetap ada Pak. Oh, nggih. Terus waktu yang dibutuhkan dalam ini Pak, berapa waktu yang dipergunakan dalam prakerin? Untuk saat ini 3 bulan Pak, 3 bulan di TEFA-nya Pak. Oh, nggih. Terus masalah yang dihadapi untuk menyusun jadwal prakerin? Karena by lisan terkendala untuk jadwalnya itu masih ya lisan Pak, belum ada jadwal fix gitu Pak. Oh, nggih. Kemudian untuk yang ketiga ini Pak, upaya yang dilakukan guru untuk meningkatkan kualitas ini ya. Ini ada beberapa yang mungkin bisa kami tanyakan. Karena kan untuk upaya bagaimana guru meningkatkan kualitas dan omset di TEFA ini mungkin satu pertanyaan, bagaimanakah Anda memantau kemajuan siswa dalam mengembangkan produk? Jadi karena masih anak prakerin ya Pak nggih. Jadi pemantauan itu masih dilakukan kadang seminggu sekali, kadang 4 hari sekali, tiap sore itu. Jadi monitoring siswa itu tidak tiap hari, karena di produksi TEFA sendiri ada koordinator. Jadi koordinator nanti bertugas untuk memonitoring tiap harinya. Tapi kalau dari guru memonitoring siswanya itu seminggu sekali atau 4 hari lah, 4 hari sampai 5 hari sekali. Ketika nanti di TEFA-nya mengalami kendala atau kesulitan, dia bisa berkonsultasi dan mendapatkan bimbingan dari guru produktifnya ataupun dari pihak prakerin di sekolahnya Pak. Oh, terima kasih. Terus mungkin ini langsung yang mungkin ini Pak, upaya yang dilakukan guru untuk meningkatkan mutu dan omset. Diberikan arahan ataupun bimbingan Pak tentang mengenai kualitas yang diinginkan oleh customer Pak. Jadi customer itu pengennya MMT seperti ini, muk seperti ini, gantungan kunci dan sebagainya itu customer mintanya mutu seperti ini. Jadi ketika mutunya baik, insya Allah omset di TEFA itu juga akan meningkat dan kepercayaan kepada TEFA dari customer akan meningkat juga Pak. Oh, iya. Terus yang keempat nih Pak, bagaimana Anda memberikan umpan balik pada siswa tentang kualitas produk yang mereka hasilkan? Dari kualitas produk ya Pak, ya, dari hasil yang dibuat anak kita lihat. Jadi anak itu diberi pengertian bahwa hasilnya nanti, hasil dia bekerja atau prakerin itu akan langsung diterima oleh customer. Jadi
semakin hari dia harus memperbaiki diri untuk menyempurnakan hasilnya, Pak. Jadi agar bagaimana customer itu bisa merasa puas dengan hasil kerja dia. Kalau hasil kerjanya puas atau customernya puas dengan hasilnya, maka otomatis siswa itu akan menjadi bangga dengan hasil kerjanya, Pak. Oh, iya. Masih berarti tetap di situ upaya guru tetap ada nggih, Nggih, untuk tetap ada, Pak. meningkatkan mutu dan kualitas. Kemudian untuk ini masalah kemampuan ya Pak, ini kemampuan guru membimbing dan memfasilitasi siswa dalam pelaksanaan TEFA. Ini mungkin beberapa pertanyaan yang kami sampaikan. Yang pertama, bagaimana langkah Anda yang jenengan pilih ataupun menilai ya, bagaimana Anda menilai kemampuan siswa dalam mengembangkan produk yang sesuai dengan kebutuhan industri? Berapa Pak? Dengan melihat produk, Pak. Jadi produk yang dihasilkan siswa itu kita lihat dulu, Pak. Jadi apakah sudah sesuai dengan standar industri yang di TEFA ataupun sesuai dengan keinginan Pelanggan, customer pelanggan, nggih. Oh, iya. Terus menurut panjenengan ini untuk menilai kemampuan siswa dalam mengintegrasikan teknologi dan inovasi dalam produk mereka pripun Pak? Untuk mengintegrasikan, maksudnya ya menyambungkan antara mungkin teknologi yang dia miliki, yang pahami, dengan mungkin inovasi yang mungkin mereka lakukan. Untuk saat ini yang bisa kami pantau, nggih, jadi kemampuan anak itu di bidang desain, Pak. Jadi di bidang desain anak itu kan di sekolah sudah diajari produktif desain komunikasi visual, misal Corel Draw, misal pakai Canva dan sebagainya. Itu dia itu melaksanakannya diterapkan tidak ketika di TEFA, tapi sejauh ini alhamdulillah menerapkan, Pak. Corel Draw basic ataupun ya belum advance tapi menerapkan, Pak. Jadi kita kasih tugas membuat seperti desain sederhana untuk promosi ataupun status seperti itu, Pak. Oh, iya. Berarti paling enggak bisa nggih? Nggih, bisa, Pak. Nggih. Kemudian ini Pak, untuk penilaian produk siswa praktik di TEFA panjenengan ini, yang pertama mungkin bagaimana produk siswa praktik di TEFA? Apakah bisa diterima di pelanggan apa betul? Untuk saat ini alhamdulillah untuk proses ketika proses cetak MMT, proses ID card itu alhamdulillah konsumen ya belum ada komplain sejauh ini, tapi produk yang dihasilkan itu masih dalam standar, Pak. Tapi kalau untuk mengoperasikan mesin MMT pancen memang harus ada penanganan khusus, Pak. Jadi tidak sembarangan, Pak. Oh, iya. Paling tidak penilaian produk siswa diterima pelanggan. Iya, diterima, Pak. Alhamdulillah diterima, Pak. Kemudian yang berikutnya Pak, menurut panjenengan itu produknya sudah sesuai dengan pesanan konsumen apa? Karena gimana ya, Pak? Kalau anak pragerin itu kan berhadapan dengan produk, ya mental anak untuk berhadapan dengan konsumen itu masih perlu diasah lagi. Jadi sebelum memberikan itu kita tetap mengecek, Pak. Jadi mengecek pesanannya itu layak tidak untuk dikasihkan konsumen. Konsumen nanti komplain tidak, tapi sejauh ini kita cek dulu, Pak. Misal kalau MMT warnanya masuk tidak, finishingnya rapi tidak, seperti itu, Pak. Jadi dicek dulu, Pak, adanya quality control dari koordinator produksi, Pak. Jadi sebelum ke pelanggan adanya pengecekan quality control dari koordinator produksi, Pak. Banjir, makasih. Menurut saran jenengan, kira-kira apa yang diberikan oleh TEFA sehingga mutu dan omsetnya bisa meningkat? Gimana ya, Pak ya? Kalau sekarang itu kan kita berhadapan dengan Gen Z ya, Pak ya. Kalau Gen Z itu kan anak sudah dunianya itu dunia HP. Jadi kalau bisa anak itu masuk ke promosinya lewat HP itu digencarkan. Jadi promosi kepada temennya lah, minimal temennya atau masyarakat luas itu melalui HP-nya, bisa melalui TikTok, Instagram atau media sosialnya itu digencarkan. Terus sama itu, Pak. Jadi gimana ya, kualitas dari anak
PKL itu kan masih kita cek dulu sebelum diserahkan, tapi pendampingan ya? Iya, jadi ditingkatkan lah untuk kelihayan apa ya, jadi kompetensi di TEFA saya, TEFA SMK maksudnya. Dan perlu pendampingan tentunya Pak. Jadi perlu pendampingan di siswanya untuk mendapatkan hasil atau kompetensi siswa tersebut yang diharapkan Pak. Terima kasih banyak Pak Fajar ini dari wawancaranya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya dan cepat selesai. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswaku ini, mohon maaf saya Muhammad Agus Riono, mahasiswa Magister MPGV Universitas Ahmad Dahlan. Dalam rangka untuk menyusun tesis, ini saya harus mewawancarai siswa yang prakerin di Teaching Factory SMK Muhammadiyah Bandung. Untuk itu, mohon nanti pertanyaannya yang kami sampaikan dijawab. Tapi mau diperkenalkan dulu Mbak, namanya siapa Mbak? Perkenalkan, nama saya Ririn Oktopia. Saya umur 16 tahun. Terus kemudian tingkat berapa Mbak? Tingkat kelasnya? Kelas kreatif 2. Kreatif 2 nggih, berarti kelas 11 nggih. Iya, Nggih. kelas kreatif. Siswa dari SMK Muhammadiyah Bandung nggih. Nggih. Anu sekalian mikir jenengan cetek Mbak. Ditempel aja. Mohon maaf Pak, ini ada beberapa pertanyaan yang ini tolong untuk dijawab. Jenengan prakerin di TEFA sudah berapa bulan Mbak? 2 bulan. 2 bulan nggih. Terus rumahnya mana Mbak jenengan? Gilirejo Baru. Gilirejo Baru. Itu berapa kilo dari sini Mbak? 13 kilo. Di Laju atau boarding? Di Laju. Di Laju ya. Terus berangkat dari rumah jam berapa? Jam setengah 8. Setengah 8. Di sini bukanya jam berapa tuh? Jam 8. Jam 8 ya, nyampe setengah jam. Iya. Nyampe. Terus kemudian estimasi waktu perjalanan berarti berapa? 30 menit apa 1 jam? 25 menit. 25 menit ya. Iya. Terus jenengan sering terlambat enggak? Beberapa kali aja. Berapa kali? Seminggu berapa kali? Bisa 2. Dua kali. Dan itu alasannya apa Mbak? Mungkin sering terlambat itu. Perjalanan macet atau nggak ada yang nganter atau gimana? Biasanya nunggu yang nganter. Oh, nunggu yang nganter. Tapi nggak bangun kesiangan nggih? Tidak. Enggak ya. Terus kemudian untuk ini Mbak, persiapan dalam produksi di TEFA itu, persiapan kira-kira jenengan pas PKL atau prakerin di TEFA itu, persiapan apa yang Anda lakukan sebelum ada proses produksi? Menyiapkan bahan untuk dicetak. Cuma itu aja? Iya. Terus, seberapa besar peran jenengan untuk menyiapkan bahan untuk produksi itu Mbak? Hanya untuk membantu menyiapkan bahan yang akan dicetak. Membantu toh? Iya. Ada yang lain? Misalkan ada inisiatif apa gitu enggak? Enggak. Kemudian untuk di proses produksi, apakah Anda sering diberi tugas untuk mendesain, Mbak? Sering diberi enggak? Jarang diberi tugas mendesain. Tapi pernah mendesain toh? Pernah. Desain. Terus ada kesulitan enggak? Ya, dikit. Dikit. Ya. Kemudian untuk menyelesaikan desain itu, jenengan butuh waktu berapa hari? Enggak, ya, pos sehari, pos setengah hari atau apa? Sehari. Sehari jadi. Sehari jadi. Terus kemudian, apakah Anda sering diberi kebebasan untuk berkreativitas atau berkreasi untuk membuat desain itu oleh QC, quality control? Diberi enggak semacam kreativitas bebas gitu? Diberi? Iya. Yes. Terus apa diarahkan atau bagaimana? Apa sekedar cuma diarahkan oleh petugas? Oh, diarahkan petugas. Apakah Anda mengerjakan tugas dengan kreativitas Anda sendiri atau mungkin bagaimana? Nah, tadi kan ada kreasi. Sekarang mungkin ada sekedar kreativitas untuk Anda sendiri. Apakah pekerjaan tugas itu sementing jenengan buat atau memang ada sesuatu yang mungkin diperintah atau apa mungkin? Jadi Anda tidak mengerjakan kreasi sendiri ya? Ada arahan atau apa mungkin? Ada arahan membuat. Onje.
Terus kemudian ini ada pembimbingan dari guru. Ini apakah Anda sering dibimbing oleh guru atau quality control? Dibimbing oleh mahasiswa yang petugas itu loh. Siapa desainnya perlu dibimbing apa? Dibimbing dalam pengerjaan. Oh. Terus kemudian guru juga pernah membimbing. Iya, Saat datangnya kadang seminggu atau mungkin sehari sekali atau sehari sekali. sehari sekali. Terus kemudian selama prakrin ini seberapa banyak tugas yang pernah Anda selesaikan? Selama sebulan ini loh. Tidak pernah dihitung karena tugasnya tidak satu pekerjaan. Oh. Oke. Terus di mana saja job yang pernah Anda lakukan? Pernah di front office? Di front office di depan itu pernah? Tugasmu? Iya, sudah. Pernah? Iya, Terus bagiannya di front office nggak? Data-data itu? suruh jagain kalau ada yang Pesan. pesan. Terus kemudian saat ini Anda tempatnya di ruang produksi genti, di Iya. desain genti. Terus kemudian yang berikutnya, saat ini prakrin di Teva ini kira-kira perasaan Anda gimana? Senang atau gimana? Senang. Senangnya karena apa? Anda pelajaran atau gimana? Ya, dapat pengalaman yang Oh, ada pengalaman yang baru ya. Terus kemudian yang kelima ini Mbak, pertanyaan yang berikutnya, upaya yang dilakukan untuk meningkatkan mutu dan omset. Pertanyaannya itu apakah upaya apa yang Anda lakukan dalam menyelesaikan tugas yang diberikan QC atau quality control? menurut sama sarannya. Nurut saja. Iya, Oh. Terus kemudian apakah tugas yang diberikan terlalu sulit mungkin? ada yang sulit, ada yang mudah. Iya. Terus apakah tugas yang diberikan terlalu mudah mungkin? Yang biasa dikerjakan, Gitu. Terus ada nggak tugas lain yang menjadi tantangan buat Anda? ya menjadi tantangan untuk menyelesaikan. Terus kemudian apakah kompetensi yang diarahkan Bapak Ibu sesuai dengan kesulitan yang saat ini diberikan di Teva? Sesuai dengan di lapangan, meski harus dikembangkan sendiri. Gitu ya. Terus kemudian setiap melaksanakan proses desain, apakah selalu dibimbing oleh petugas Teva? Ya, dilihat terus, diberi saran. Gitu. Terus saran-saranmu Mbak untuk apa itu, saran-saran apa yang Anda berikan agar pelaksanaan prakir ini bisa menjadi lebih baik? Saran-sarannya jenengan apa kira-kira? Agar alat ditambah dan diberikan nasihat-nasihat. Cukup itu, ada yang lain mungkin? Tambah AC, tambah AC, kipas angin mau kan saran boleh? Ya, tambah kipas angin. Kipas angin, yo, tidak apa-apa, nanti kita sampaikan. Oke, makasih ya Mbak. Gitu mungkin dari kami. Jika ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.